Assalamualaikum, izin Ustadz, saya bertanya bagaimana cara untuk istiqomah dalam menjalankan syariat agama Islam, terutama untuk hal kebaikan. Ini jawaban yang paling gampang, eh, niat. Nah, niat tadi kan saya bilang pengajian datang niatnya apa. Nah, saya mau bilang niat secara menyeluruh. Niat itu artinya tujuan. Nah, tadi yang kita bahas tujuannya datang ke pengajian apa. Sekarang saya membahas yang lebih luas, tujuan hidup apa. Kalau orang tujuan hidupnya itu adalah memperbanyak penghasilan uang, ya akan sulit dia menjalankan uh, agama, apalagi secara rutin. Akan sulit. Karena uh, dia datang ke pengajian atau dia melakukan sholat, ada duitnya enggak? Ada makanannya enggak? Kalau enggak ada, dia enggak mau. Nah, tapi kalau orang yang memasang tujuan hidup adalah dalam rangka mencari ridho Allah, maka karena itu tujuan, maka dia akan melakukan apapun yang bisa mengantarkan ke tujuan tadi. Ya, yang gampang itu yang biasa kita lakukan ya. Yang biasa kita lakukan itu yang dicari itu duit ya. Coba mau kursus, tujuannya apa? Biar lebih mudah cari duit. Kuliah biar lebih mudah cari duit. Kok ngambil doktor? Kenapa? Apa? Ya, meskipun dengan cara yang macam-macam begitu, ya biar bisa mendapatkan posisi jabatan yang tinggi. Jabatan tinggi itu apa? Duit. Jadi kalau ujung-ujungnya itu duit, maka dia hanya rajin kalau apa yang dia lakukan itu ada duitnya. Tapi kalau dia tujuannya tujuan hidupnya untuk mencari ridho Allah, maka dia akan melakukan apapun asal nanti dia mendapatkan ridho Allah. Kalau itu menjadi tujuan, maka tujuan itu membimbing kita di dalam berperilaku. Kalau kita tujuan hidup itu mencari ridho Allah, kemudian kita berdagang, kita tidak berani curang. Karena apa? Begitu aku curang, tujuanku mencari ridho Allah gagal. Maka kalau aku kembali mencari ridho Allah, ketika aku berbisnis harus diridhoi oleh Allah. Maka tujuan hidup mencari ridho Allah itu akan membimbing kita secara teknis dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kalau mencari ridho Allah itu pokoknya melakukan apa yang disukai Allah. Kita lakukan apa yang gampang bagi kita, yang kita itu nyaman dan sebagainya. Kalau wah aku kalau baca Quran rasanya enak, hatiku tenang. Dan kalau aku baca Quran itu paling enak itu bangun tidur. Apakah habis sholat subuh atau sebelum sholat subuh? Ya udah, coba aja. Itu coba bapak-bapak dan ibu-ibu kalau membiasakan baca Quran di pagi hari, rasanya enak saat itu dan kenyamanan hati di saat itu akan mewarnai hidup kita dalam satu hari. Nah, kita 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 biasakan. Kalau misalnya kita tidak terbiasa baca Quran kan baca baru 5 menit udah capek. Ya udah 5 menit. Pokoknya targetku 5 menit. Lihat jam. Kalau baru 3 menit, kok sudah capek, nggak ada, terusin 5 menit. Setelah 5 menit, nah sekarang boleh berhenti. Coba dipraktekkan itu. Nanti lama-lama 5 menit itu dirasa tidak cukup. Tambah lagi, tambah lagi. Kenapa? Orang baca Quran itu rasanya nikmat. Karena ada ketentraman hati. Nah itu kalau baru mulai, itu yang ada capek ya, atau bosen. Tapi begitu kita ulang-ulang terus, nanti yang ada kenikmatan. Nah, kenikmatan itu membuat kita betah. Wah, kok sudah siang begini, masih bisa, tambah lagi 5 menit, begitu. Ya, jadi memang harus dilatih, tapi tidak cukup latihan secara fisik saja, mulai dari pola pikir. Pola pikir yang paling menentukan adalah tujuan. Tujuan itu bukan hanya tujuan sholat atau tujuan baca Quran, tapi tujuan hidup.
Sehingga tujuan hidup itu akan membimbing kita dalam melakukan kegiatan apapun. Ya, ketika makan, aku kan ingin mencari ridho Allah. Sebentar, makanan ini diridhoi oleh Allah apa enggak? Ya, ada anak yang apa namanya diajak makan, ditraktir, terus bah, bayarnya pakai voucher. Dia jabatannya itu, wah, voucher itu biasanya kan hadiah, hadiah dari orang. Jangan-jangan ini sokokan tapi dalam bentuk voucher. Enggak deh, enggak mau. Nah, itu karena apa? Dia khawatir makanan ini membuat dia tidak diridhoi oleh Allah. Ya, itu jadi tujuan itu penting ya. Tujuan hidup itu akan mendikte perilaku kita. Sayangnya sebagian besar dari kita, orang Indonesia maupun orang luar negeri, itu umumnya tujuan hidup itu cari duit. Nah, kalau itu menjadi tujuan, maka akan sulit kita menekuni uh, ibadah. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz.